Master Anko Itosu menyatakan dalam Todejukun bahwa dahulu kala dua gaya seni bela diri dibawa dari Tiongkok ke Okinawa. Kedua gaya seni bela diri ini berperan penting terhadap perkembangan karate. Dua gaya ini adalah Sorin Ryu dan Sore Ryu. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like video, klik subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Shaolin Shi dalam dialek Okinawa disebut Sorinji, yang artinya kuil Shaolin. Nama Shaolin Shi jika diterjemahkan adalah sebagai berikut. Shao merujuk pada lokasi kuil dibangun, yaitu Gunung Shaoxi. Lin artinya hutan, dan Shi artinya kuil. Shaolin Shi artinya kuil di dalam hutan Gunung Shaoxi. Gunung Shaoxi termasuk ke dalam wilayah kompleks pegunungan Songhan yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Henan. Terdapat dua pendapat mengenai tahun didirikannya kuil Shaolin. Pendapat pertama tahun 497 Masehi. Pendapat kedua tahun 477 Masehi. Kuil ini didirikan pada zaman kekuasaan dinasti Wei Utara yang dipimpin oleh Kaisar Xiaowen. Yang mendirikannya adalah seorang pemuka ajaran Buddha Dhyana dari India bernama Batuo atau Fotuo dengan gelar Buddha Badra. Batuo menjadi kepala biara Shaolin pertama. Di bawah kepemimpinannya, kuil Shaolin menjadi pusat studi dan penerjemahan kitab suci Buddha. Banyak pendapat mengatakan jika praktek seni bela diri Shaolin sudah ada di zaman ini. Ia mempunyai dua orang murid, Sheng Chou dan Hui Gang. Menurut banyak pendapat, perkembangan awal mula seni bela diri Shaolin lahir dari kedua murid ini. Ada pendapat menyatakan bahwa kemungkinan dari keduanya merupakan mantan militer. Zaman Batuo, kuil Shaolin tidak begitu besar dan luas seperti sekarang. Beberapa abad kemudian, seorang guru penganut dari ajaran Buddha Mahayana datang dari India bernama Bodhidharma. Ia melakukan pengembaraan mengelilingi Tiongkok untuk beberapa dekade sebelum akhirnya menetap di kuil Shaolin. Rumor yang menyatakan seni bela diri Shaolin diciptakan oleh Bodhidharma itu tidak tepat. Karena sepanjang hayat selama menetap di kuil Shaolin, ia bermeditasi sambil menghadap ke arah tembok. Murid setianya bernama Huike yang melayani kebutuhannya. Menurut legenda, Huike memotong lengannya demi membuktikan tekad dan pengabdian terhadap ajaran gurunya. Sepeninggal Bodhidharma, muridnya Huike yang meneruskan ajarannya dan mengurus kuil Shaolin. Saat terjadi tragedi penganiayaan terhadap penganut Buddhisme dan Taoisme, kuil Shaolin terpaksa ditinggalkan oleh Huike dan semua muridnya yang tersisa dari tahun 574 sampai 580 Masehi. Tragedi terjadi pada masa dinasti Zhou Utara dengan Kaisar Wu. Setelah Kaisar Wu lengser pada tahun 580-an diganti oleh Kaisar Jing, kuil Shaolin kembali direstorasi, namun sayang namanya diganti oleh Kaisar menjadi kuil Xiao. Dinasti Sui berhasil menaklukkan dinasti Zhou Utara. Kaisar Wen mengembalikan nama kuil menjadi kuil Shaolin. Huike dan pengikutnya pun kembali ke kuil Shaolin. Awal masa kekuasaan dinasti Sui, kuil Shaolin kembali menjadi pusat pengajaran Buddha. Banyak dikunjungi para biksu terkemuka di wilayah Tiongkok. Dinasti Sui dikatakan hanya berumur seumur jagung. Kemudian berdirilah dinasti Tang yang menyatukan banyak wilayah Tiongkok. Di masa awal kekuasaan dinasti Tang terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Wang Xizhong. Pemerintah meminta bantuan pada kuil Shaolin untuk menumpas pemberontakan. Li Shimin, calon kaisar kedua, memimpin pasukan untuk menumpas para pemberontak.
mereka berhasil menangkap Wang Renze, keponakan Shichong. Tahun 626 Masehi, Li Shimin diangkat menjadi kaisar dengan nama Taizong. Ia memberi hadiah berupa hektaran tanah kepada kuil Shaolin sebagai penghargaan atas bantuan para biksu melawan pemberontakan. Selama era dinasti Tang dan dinasti Song, kuil Shaolin berada di puncak kejayaannya. Di masa keduanya, banyak kaisar maupun pejabat yang mengasingkan diri sementara di kuil Shaolin. Sedangkan dalam sejarah seni bela diri, masa ini juga menempatkan kungfu Shaolin sebagai seni bela diri teratas. Namanya sering dimanfaatkan orang lain karena popularitas Shaolin waktu itu. Di Okinawa, tinju tang digunakan untuk seni bela diri yang berasal dari Tiongkok. Dampak karena mungkin di era dinasti Tang, seni bela diri Shaolin begitu meningkat popularitasnya dan dimanfaatkan oleh banyak orang untuk mengaitkan seni bela diri mereka kepada kungfu Shaolin. Era dinasti Yuan, Kaisar Shizu mengangkat biksu Shu Ting Fuyu sebagai kepala biara Shaolin dan menugaskan untuk memimpin semua kuil di daerah Gunung Song. Pada tahun 1260, Fuyu diberi gelar Guru Buddha Ilahi, dan tahun 1312 secara anumerta diberi gelar Adipati Jin oleh Kaisar Yuan. Runtuhnya dinasti Yuan diganti oleh dinasti Ming, menyebabkan banyak kerusuhan yang timbul, salah satunya pemberontakan Sorban Merah. Kuil Shaolin tak luput dari serangan para pemberontak, dan para biarawan dipaksa untuk pergi dari tahun 1351 sampai 1359. Ada kemungkinan di masa ini juga seni bela diri Shaolin diajarkan kepada masyarakat, karena selama pemberontakan Sorban Merah, para biarawan bersembunyi di tempat yang aman. Dinasti Ming menjadi semakin kuat dan menumpas para pemberontak, serta kembali menguasai Henan. Para biarawan pun bisa kembali ke kuil Shaolin dengan aman. Sayangnya, pada awal kekuasaan dinasti Ming, aktivitas seni bela diri oleh masyarakat sipil itu dilarang oleh pemerintah. Itu karena dampak dari pemberontakan Sorban Merah. Banyak seni bela diri di luar Shaolin dianggap menghilang di masa itu karena tidak boleh dipublikasikan. Barulah pada masa kekuasaan Kaisar Jiajing terjadi serangan bajak laut Jepang yang mengganggu wilayah pesisir Tiongkok. Diutus dua jenderal Yu Dayu dan King Zhiguang untuk memimpin pasukan. Atas inisiatif Zhiguang, ia memanggil seluruh seniman bela diri, termasuk biksu Shaolin, untuk menciptakan sistem bela diri dan senjata tongkat guna menghadapi para bajak laut. Sudah pasti hasilnya didokumentasikan dalam bentuk buku. Ada kemungkinan buku ini juga tersebar sampai ke Okinawa. Tahun 1920-an menjadi masa awal berdirinya Republik Tiongkok. Banyak dilanda konflik internal dan kerusuhan. Tahun 1912, Biksu Yun Song Henglin dari Asosiasi Biksu Wilayah Dengfeng ditunjuk pemerintah setempat menjadi kepala milisi Shaolin. Ia mengorganisir dan melatih para penjaga dengan keterampilan seni bela diri untuk menjaga ketertiban wilayah setempat. Di akhir 1920-an, Biksu Shaolin terlibat dalam perseteruan para panglima perang yang melanda daratan Tiongkok. Mereka memihak Jenderal Pan Zongxiu yang sejak kecil telah belajar seni bela diri di kuil Shaolin melawan Jenderal Xi Yusan. Pada musim semi tahun 1928, Yusan berhasil mengalahkan pasukan Zongxiu, menguasai Dengfeng dan kuil Shaolin yang merupakan markas besar Zongxiu. Feng Yuxiang, bawahan Yusan, menghancurkan kuil Shaolin sebagai hukuman karena telah mendukung Jenderal Fan Zongxiu. Tahun 1930-an, konflik internal yang terjadi dimanfaatkan oleh Jepang untuk menjajah Tiongkok. Pemerintah melakukan kampanye untuk membangkitkan semangat patriotik melawan Jepang, juga mengadakan acara seni bela diri dengan gerakan seni bela diri kembali ke Shaolin. Acara bertujuan secara khusus untuk mendorong para seniman bela diri untuk mengingat
betapa pentingnya patriotisme dengan merayakan kontribusi seni bela diri Shaolin terhadap pertahanan negara di berbagai kesempatan sepanjang sejarah. Berdirinya Republik Rakyat Tiongkok tahun 1949, secara resmi negara tersebut menjadi ateis, dengan sekitar setengah penduduknya mengidentifikasi diri sebagai penganut agama lain atau ateis. Beberapa agama dan praktek keagamaan yang diawasi diberi izin, sementara yang lain seperti Buddhisme Tibet dianiaya setelah pengambil alihan Tibet oleh militer Tiongkok tahun 1976. Revolusi kebudayaan yang diprakarsai oleh pimpinan Partai Komunis yaitu Mao Zedong dari tahun 1966 sampai 1976 memaksa para biksu Shaolin untuk menjalani kehidupan sekuler. Patung-patung Buddha dihancurkan, properti kuil pun dirusak. Setelah berakhirnya rezim Mao Zedong, kuil Shaolin kembali dipugar dan kini terdaftar sebagai situs warisan dunia versi UNESCO.